Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang pajak. Nah, pajak yang kita pelajari kali ini adalah pajak PPN dan juga pajak PPH. Nah, apa itu PPN dan PPH? PPN ini adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. Sedangkan PPH ini adalah singkatan dari pajak penghasilan. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi atau pungutan terhadap konsumsi barang kena pajak. Nah, pihak yang menanggung beban pajak ini adalah konsumen akhir atau kita sebagai pembeli. Biasanya kita dikenakan PPN apabila membeli suatu barang atau produk yang di dalamnya dikenakan pajak. Nah, sedangkan PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau lembaga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun. Nah, adik-adik, PPN ini akan mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah ya. Ini PPN mengakibatkan harga bayar akan bertambah. Sedangkan kalau PPH ini akan mengakibatkan pendapatan atau penerimaan ya, atau penerimaan ini menjadi berkurang. Nah, ini konsep dari PPN dan PPH. Kalau PPN ini ketika kita membeli suatu barang, maka nanti yang dikenakan pajak PPN ini harga barangnya akan bertambah tergantung dengan persentase pajak PPN-nya. Sedangkan kalau PPH, misalnya kita adalah seorang karyawan, maka penghasilan kita nantinya akan berkurang. Kenapa? Karena dipotong sama pajak PPH ini atau pajak penghasilan. Di sini saya kasih PPN ya. PPN, kemudian di sini PPH. Nah, PPN ini bisa dirumuskan sebagai PPN sama dengan persentase PPN-nya berapa dikalikan dengan harga barangnya ya, harga barang yang kita beli gitu ya. Berarti kita kasih saja harga mula-mula. Nanti harga setelah kena pajaknya akan bertambah. Jadi nanti ada HS atau harga setelah. Harga setelah kena pajak PPN nanti adalah harga mula-mulanya berapa ditambah dengan PPN-nya berapa. Sedangkan untuk mencari persentase PPN ini sendiri atau persen PPN adalah PPN-nya berapa dari harga mula-mulanya berapa atau harga barang yang kena pajaknya dikali dengan 100%. Nah, ini yang harus kalian pelajari ya. Yang harus kalian pelajari tentang PPN ini. Kemudian untuk PPH, PPH ini bisa dirumuskan sebagai persen PPH-nya berapa dikali dengan, nah kalau ini barang ya berarti ada harga mula-mula, ada harga setelah. Nah kalau di sini ini adalah GK. Apa ini GK? Biasanya pendapatan ya, PPH ini tergantung kan sama pendapatan. Berarti ada gaji lah ya, kita kasih di sini GK, berarti gaji kotor. Sedangkan nanti ada gaji bersih. GB atau gaji bersih ini adalah gaji kotornya berapa dikurangi. Nah, kalau ini ditambah, kenapa? Karena PPN ini akan menimbulkan pertambahan harga bayar. Sedangkan untuk PPH ini menimbulkan pendapatan atau penerimaan berkurang. Jadi di sini kita kurangi ya. Kurangi dengan PPH-nya berapa. Sedangkan kalau misalnya kita mau mencari persentase dari PPH-nya, ini bisa kita cari dengan PPH-nya berapa. Ini dalam bentuk nominal ya. Kemudian dibagi dengan, nah yang ini,
gaji kotornya berapa dikali dengan 100%. Ini juga harus kalian pahami nanti ya. Nah, di sini saya tuliskan dulu untuk HM, ini keterangannya adalah harga mula-mula. Harga mula-mula. Dan untuk HS ini adalah harga setelah ya. Harga setelah kena pajak. Nah, kalau di sini GK ini adalah gaji kotor atau pendapatan kotor juga boleh ya. Gaji kotor. Dan untuk GB ini adalah gaji bersih. Gaji bersih. Nah, ini konsep dari PPN dan PPH. Untuk lebih jelasnya, mari kita contohkan. Adik-adik, di sini saya sudah punya sebuah contoh nih ya. Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan PPN. Ingat, kalau PPN berarti nanti harganya akan lebih besar dari ini ya, karena bertambah sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Oke, pertama kita kasih dulu diketahuinya apa. Yang diketahui di sini ada harga 4.600.000. Nah, 4.600.000 ini adalah harga beli sebuah laptop ya, berarti harga mula-mula laptopnya, ya kan? Berapa? 4.600.000. Kemudian dikenakan PPN sebesar 10%. Ini ada persennya, berarti nanti artinya adalah persen PPN. Persen PPN-nya adalah 10%. Nah, berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Berarti ini, nah yang harus dibayar ini kan berarti harga setelah ya. Ini ditanyakannya adalah harga setelah kena pajaknya berapa. Oke, kita di sini jawab. Nah, untuk mengetahui harga setelah pajak ini, kita harus tahu berapa besar PPN-nya ya, nominalnya berapa duit gitu ya. Di sini kan HS, kalau kita cari rumusnya seperti ini kan. HS ini adalah harga mula-mula ditambah dengan PPN. Nah, di sini harga mula-mula sudah ada, berarti kita cari yang PPN. Nyari yang PPN ini apa rumusnya? PPN ini adalah persentase PPN-nya berapa dikali dengan apa? Ini harga mula-mula ya, harga mula-mula. Oke, tinggal kita masukkan. Persentase PPN 10% berarti 10 per 100. Ini ya, 10%, 10 per 100. Dikali dengan harga mula-mulanya ini 4.600.000. 4.600.000. Oke, kalian boleh coret-coret ya di sini. Ini bagi 10 jadi 1. Ini bagi 10 jadi 10. Nah, ini bisa kita hilangkan nolnya, jadi tinggal berapa hasilnya ini? Hasilnya adalah 1 dikali, ini berapa nolnya? 4 ya, berarti 460.000. 1 dikali 460.000 dibagi dengan 1, ini hasilnya adalah 460.000. Oke, ini PPN-nya. Nah, jadi harga setelah kena PPN, ini harga mula-mulanya 4.600.000 ditambahkan dengan yang ini 460.000. Nah, maka Danang ini harus membayar segini ya, 4.600.000 sama 400, berarti 5.060.000. Oke, inilah harga yang harus dibayarkan oleh Danang setelah mendapat PPN sebesar 10% atau besarnya 460.000. Nah, kira-kira bisa ya untuk contoh yang PPN ini mudah. Nah, adik-adik, contoh yang kedua, Lucky memperoleh gaji sebesar 2.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Nah, jika besar PPH adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Lucky? Adik-adik, di sini harus hati-hati ya, karena ada istilah tidak kena pajak. Artinya, tidak kena pajak ini nanti yang 360.000 ini tidak boleh dimasukkan ke dalam rumus PPH ya. Kenapa? Karena nantinya yang tidak kena pajak ini tidak akan dipotong, sedangkan PPH ini artinya pemotongan terhadap gaji.
Nah, oke, langsung saja kita selesaikan. Pertama kita tuliskan dulu unsur yang diketahui. 2.450.000 ini kita katakan sebagai gaji kotor sama dengan 2.450.000. Kemudian di sini ada gaji kotor kena pajak ya. Kena pajak. Nah, yang kena pajak ini yang 2.450.000 kita kurangi dengan yang ini 360 ya. 360.000. Kita kurangi. Jadi nanti hasilnya adalah 2.090.000 ya. 2.090.000. Kemudian yang ini yang tidak kena pajak gak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada PPh-nya 10%, berarti persentase PPh ini sama dengan 10%. Dan yang ditanyakannya ini gaji bersihnya ya berarti ya. Berarti ditanyakan di sini gaji bersihnya berapa. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, gaji bersih ini kan gaji bersih adalah gaji kotornya dikurangi dengan apa? Ya PPh-nya, ya PPh-nya. Potongannya berarti ya. Nah, gaji kotornya sudah ada yaitu yang ini 2.450.000. Kemudian dikurangi dengan PPh-nya. PPh-nya belum ada, berarti kita cari dulu PPh ya. Di sini PPh adalah persentase PPh dikali apa ini? Gaji kotor. Nah, gaji kotornya yang mana yang dipakai? Yang ini. Yang gaji yang kena pajak ya, berarti yang ini yang dipakai. Berarti gaji kotor kena pajak. Oke, yang kena pajak. Berarti yang ini, awas hati-hati. Makanya hati-hati kalau ada tidak kena pajak, berarti yang dimasukin ke rumus PPh ini bukan yang 2.450, tapi setelah dikurangi dengan 360.000. Jadi yang ini ya, 2.090.000. Oke, kita lanjutkan. Persen PPh-nya 10% atau 10/100 dikali dengan 2.090.000. Nah, selanjutnya ini kita boleh coret, bagi 10 jadi 1, ini bagi 10 jadi 10, kemudian nolnya boleh kita coret, di sini juga coret 1 ya. Maka PPh-nya ini, PPh ini tinggal 1 dikali 209.000 sama dibagi 1, berarti hasilnya 209.000. Nah, ini adalah PPh-nya. Sehingga nanti gaji bersihnya adalah, yang ini hapus aja ya. Kita tulis di sini tadi PPh-nya adalah 209.000 ya. Oke, berarti gaji kotornya berapa yang ini sekarang pakainya ya. Gaji awalnya yang ini. Berarti 2.450.000 kemudian dikurangi dengan 209.000. Nah, maka hasilnya adalah 2.241.000 ya, 41.000. Oke, nanti kalau misalnya ada yang salah dalam perhitungannya boleh kalian komentar ya. Oke, ini adalah gaji bersih atau GB ya yang diterima oleh Lucky setelah nantinya ada potongan pajak ya 10%. Dan ada 360.000 yang tidak kena pajak. Jadi yang kena pajaknya hanya 2.090.000. Oke, ini hasilnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang PPN dan juga PPh. Kemudian contohnya sudah dikasih. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.